Halo, selamat datang di channel Effendi Wang. Kali ini kan saya bahas satu buku yang bagus sekali, judulnya Karma Yoga. Ya, dari karangan Pak Agung WB. Ini saya berkesan, maka saya mau buru-buru sharing. Saya baru dapat buku ini belum lama. Gitu ya, saya buka, saya baca sekilas, baru baca beberapa lembar lah ya. Saya mau sharing apa yang saya dapat. Ini buku ini bagus. Jadi selama ini kita menganggap sesuatu sistem, suatu yang mengerikan, hukum, itu karma yang harus kamu bayar, nanti kamu dapat lo karmanya, gitu ya. Bukan, tapi ini kita mendalami tentang karma supaya kita bebas dari penderitaan. Jadi mendalami makna karma yang lebih jernih lah ya. Nah, karma pun di sini dikasih tahu artinya juga, kri dari bahasa Sanskrit artinya tindakan. Ya, kita manusia nggak bisa lepas dari namanya sebuah tindakan ya. Kita makan itu tindakan, sampai berpikir pun yang berubah setiap detiknya, setiap saatnya, semua tindakan ya. Kita hidup ya, tidak bisa terbebas, manusia tidak bisa terbebas dari tindakan gitu ya. Bagaimana pemahaman karma yoga bisa membebaskan kita dari penderitaan? Kita menderita karena apa sih? Kita menderita karena melekat pada sesuatu. Kenapa kita bisa melekat pada sesuatu? Karena tindakan kita ya. Tindakan kita terpengaruh oleh apa? Oleh kecenderungan kita sehari-hari ya. Kecenderungan kita terpengaruh oleh apa? Keyakinan ya, sehingga itu yang membuat kita, keyakinan itu yang membuat kita melekat itu yang mempengaruhi kita tindakan kita sehari-hari gitu ya. Jadi pembahasan karma ini penting. Karena apa? Karena kita menderita ya pasti karena tindakan kita atau karma kita ini ya dipengaruhi oleh kecenderungan kita atau karakter kita ya. Tentunya dipengaruhi oleh ini nih, semua apa yang ada di pikiran kita, keyakinan kita ya. Itu yang mempengaruhi nanti akhirnya tindakan kita gitu. Nah, di sini mereka diajak kita menggali lebih dalam, semua tindakan kita ini berlandaskan apa sih? Kenapa kita mau melakukan ini? Kenapa kita melakukan itu? Tujuannya apa sih? Kenapa kita mencari uang begitu? Tujuan kita untuk mencari uang begitu banyak, untuk apa itu semua? Gitu ya. Kita diajak menggali lebih dalam. Banyak orang yang, sebagian orang bertindak itu karena mengikuti kecenderungannya. Kecenderungannya apa? Kecenderungannya ya karena punya keyakinan gini loh. Ya supaya saya mencari uang supaya saya kaya. Kaya untuk apa? Ya saya hidupnya bisa enak, macam-macam. Ya bisa mendapati banyak ini itu. Semua yang dia lakukan, semua tindakan yang dia lakukan hanyalah untuk kepentingan diri dia sendiri. Gitu loh. Kecenderungannya ke situ. Jadi semua tindakannya yang mengikuti itu loh, untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak memikirkan sesuatu yang lebih dalam, lebih besar, lebih powerful gitu loh. Ya makanya di sini tertulis pentingnya adanya namanya sini cinta ya, kebenaran, dan tidak egois ya. Ada 3 hal itu yang tidak kita miliki, sehingga tindakan-tindakan kita sebenarnya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Boleh nggak untuk kepentingan diri sendiri? Ya terserah. Tapi ketika tindakan itu untuk kepentingan diri sendiri ya, berarti kita kecenderungannya adalah melekat pada sesuatu. Karena melekat membuat kita menjadi menderita gitu ya. Bagaimana supaya kita tidak melekat dan tidak menderita? Kita harus punya kemampuan pengendalian diri, karena kita bertindak ini kan karena kecenderungan kan. Kecenderungan dominannya kita ya egois, tidak ada cinta, tidak melihat suatu kebenaran gitu.
kita mengikuti aliran itu loh. Makanya pentingnya di sini adalah pengendalian diri. Disyaringkan pengendalian diri itu penting ya. Ketika kita mengenai sesuatu, kita menyadari, sadar ya. Pengendalian diri ini berkaitan dengan kesadaran, ini berkaitan juga dengan meditasi gitu ya. Jadi bibit-bibitnya adalah kita harus ingat motivasi sih ya, karena cinta, kebenaran, dan tidak egois. Kita mengingat 3 hal itu, kita punya kemampuan. Ketika kita punya kemampuan mengendalikan diri kita, maka kecenderungan kita mulai ke arah ya cinta, ke arah itu yang akhirnya nanti membuat kita terbebaskan dari penderitaan, karena kita nggak melekat gitu ya, kita nggak melekat. Di sini ada kalimat yang bagus. Pengendalian diri adalah menyadari kapan harus berjalan dan kapan harus berhenti. Pengendalian diri merupakan tindakan yang tidak memikirkan hasilnya nanti. Ia melakukan tindakan secara maksimal karena 3 hal di atas, cinta, kebenaran, dan tidak egois. Tindakan yang dihasilkan tentu saja akan lebih maksimal karena ia tidak berpusat pada tindakan saat ini. Ini ada kalimat kata-kata dari Swami Vivekananda. Dia yang telah belajar rahasia mengendalikan diri, dia telah mengendalikan dirinya sendiri. Ini adalah karma yoga. Jika Anda telah mencapai itu, Anda benar-benar telah mempelajari rahasia sebuah tindakan. Gitu ya. Jadi poinnya adalah pengendalian diri, dan kekuatannya adalah cinta, kebenaran, dan tidak egois. Disitulah tahap awal kita untuk menjalani karma yoga. Gitu ya. Buku ini indah sekali teman-teman. Saya ngerasa banyak sekali kekurangan saya menjelaskan isi buku ini ya. Satu, saya belum punya waktu jeda untuk merenungkan lebih dalam lagi gitu ya, berkontemplasi lebih dalam lagi, karena ini isi bukunya bagus banget, sangat mendalam, jadi perlu waktu sekali gitu ya. Jadi saya sangat rekomen teman-teman untuk bisa juga sama seperti saya membaca buku ini, karena bagus sekali ya, sehingga kita mengenali bagaimana karma yoga ini nanti akhirnya membebaskan kita dari penderitaan. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman tertarik dengan pembahasan ini, saya akan share sedikit banyak lagi tentang isi buku ini. Tapi lagi-lagi saya tetap rekomendasi teman-teman untuk beli buku ini, karena banyak hal yang saya miss pasti untuk saya sharing, karena buku ini terlalu bagus ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Silakan subscribe channel ini, like, dan komen. Kalau teman-teman tertarik, saya akan bahas lagi lebih mendalam. Terima kasih, semoga menjadi berkah baik buat banyak makhluk. Namaste.